Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Dean Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sihat-sihat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan react beberapa video tentang prediksi dan juga persiapan oleh Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain juga. Tanpa basa-basi, ayo kita tonton video menarik ini. Takut dengan Timnas Indonesia. Inilah laga yang ditunggu-tunggu, Bahrain versus Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Terakhir kali Indonesia melawan Bahrain 12 tahun lalu, Sang Garuda dibantai 10-0. Namun itu adalah era sebelum Erick Thohir memimpin PSSI dengan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala. Skuad Garuda yang akan bertandang ke kandang Bahrain besok malam jauh lebih maju. Pelatih Bahrain Dragan Talicic juga mewaspadai Timnas Indonesia kerana banyak dihuni pemain berpengalaman yang berkarya di luar negeri. Bahrain bukanlah lawan yang mudah di mana mereka baru-baru ini mengalahkan Australia. Kekuatan mereka adalah fisik yang tangguh dan juga pemainnya memiliki stamina yang tinggi. Namun dua pemain baru Timnas Indonesia bisa memberi keunggulan bagi Garuda untuk meraih kemenangan malam nanti. Miss Hughes bersama Jay Izzez dan Rizky Ridho akan membina barisan defense yang sangat kebal. Apalagi jika Martin Paz berposisi sebagai penjaga gawang. Sebaliknya, Lionel Reynders akan memberi kreativitas lebih pada serangan Timnas Indonesia yang sebelumnya terlihat kurang. Prediksi Abang Indonesia unggul 1-0. Kalian setuju dengan Abang? Komen gacor kat sini. Gacor. Okey, itu adalah komentar tentang pengamat bola sepak. Ini adalah pengamat bola sepak di Malaysia dan juga Indonesia. Beliau begitu berminat tentang perkembangan sepak bola yang ada di Indonesia sebab ianya benar-benar berkembang begitu maju. Dan beliau mengharapkan kemenangan untuk Indonesia walaupun tipis 1-0 sebab ini kita harus berfikir secara realitas dan ini adalah bukan misi yang begitu mudah walaupun kali ini benar misi membalas dendam. Indonesia tetap harus berhati-hati dengan apa juga taktik yang dilakukan oleh Bahrain. Yes, ini dia adalah preview pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain besok. Sebelum kita lanjut, buat yang masih ada tanda tambah sebelah, dipencet, di followin gue, sikat. Ada 5 hal penting yang perlu diperhatikan ketika Indonesia akan menghadapi Bahrain besok. Kita bahas satu persatu guys. Yang pertama adalah Ali Madan, pemain paling skillful yang dimiliki oleh Timnas Bahrain. Posisinya adalah winger kanan. Pada pertandingan kemarin ketika Bahrain bertemu dengan Australia, Ali Madan beberapa kali membuat tusukan-tusukan yang menyulitkan Timnas Australia. Tapi kita tidak perlu terlalu khawatir karena kita memiliki Calvin Verdong pada posisi tersebut yang akan menghadang kelincahan dari Ali Madan. Hal ketiga yang perlu kita waspadai adalah Bahrain suka banget yang bahaya nih, diving dan ngulur-ngulur waktu. Yang ini dapat merugikan tim lawan guys. Semoga kita terhindar dari drama-drama yang akan dilakukan pemain-pemain Bahrain nanti. Keempat adalah supporter. Supporter Bahrain terkenal rese banget guys. Pertama, mereka mencemooh ketika lagu nasional Jepang dinyanyikan. Dan yang paling menghebohkan adalah ini, laser. Ketika Ayase Ueda ingin melakukan eksekusi penalti, dari tribun penonton terlihat jelas di layar kaca bahwa Ayase Ueda disorot oleh laser. Dan ini tentu akan mengganggu konsentrasi pemain lawan. Semoga aja ini gak kejadian sama timnas kita besok. Yang terakhir atau kelima adalah wasit. Partai Indonesia melawan Bahrain akan dipimpin oleh wasit kontroversial asal Oman yang bernama Ahmed Al-Kaf. Wasit ini pernah memberi keputusan kontroversial pada tahun 2020 ketika Piala Asia Thailand menghadapi Arab Saudi. Saat itu Al-Kaf memberikan penalti kepada Arab Saudi dan membuat Thailand kalah. Selain itu Al-Kaf juga gampang ngeluarin kartu kuning guys. Ketika pertandingan Piala Champion Asia Al-Nassr melawan Al-Ain, Ahmed Al-Kaf mengeluarkan 9 kartu kuning dan 1 kartu merah. Ya, semoga aja apapun yang terjadi di lapangan kita bisa mencetak gol duluan dan mencetak gol lebih banyak daripada Bahrain sehingga Bahrain dalam tekanan supaya terhindar dari drama-drama dan hal-hal yang kita enggak mau guys. Benar-benar. Kita doain aja yang terbaik buat timnas kita. Komentarnya sikat.
Itu deh guys, kita khawatir ya. Cerita ini saya lihat video-video yang sama juga, betapa pemain Bahrain itu suka guling-guling, suka ngulur-ngulur waktu, suka diving, suka pura-pura acting lah. Kita takut benda-benda yang ini, yang kita pikir remeh-temeh ini akan bisa membuang waktu, akan bisa memberikan tekanan kepada emosi anak-anak buah Shin Tae-yong, dan kita terpancing, dan kemudian lagi dilengkapi oleh siapa ya, Ahmad Al-Kaf ini yang pernah kontroversial, berat sebelah, wasit yang suka mengeluarkan kartu. Nanti takut-takut timnas Indonesia terperangkap. Kita nggak mau itu terjadi guys. Takut anak-anak buah Shin Tae-yong ini emosional. Kita takut itu aja. Dan juga tidak dilupakan pemain yang dikatakan tadi itu Ali Madan itu juga antara top scorer untuk Bahrain ini, agar pemain Indonesia mengikuti rapat beliau untuk menghalang apa juga cobaan, apa juga peluang yang diberikan kepada Bahrain, dan juga menyekat kemarahan beliau untuk mendekati gawang gol, dapat merantai dan mengunci dia guys sebaiknya. H-2 menjelang pertandingan yang ditunggu sama gue pribadi dan juga seluruh fans Indonesia yang waras. Berkali-kali gue bilang Bung Toyol nggak diajak. Indonesia melawan Bahrain. Kagak sabar. Mari kita bahas, kira-kira Bahrain sekuat apa sih? BTW sebelum itu, buat lu pada yang pengen nonton pertandingan sepak bola tapi lu bingung nonton di mana, langsung aja boy, pencet tautan yang ada di bio gua. Pertandingan apapun ada, Liga Bahrain juga ada di situ. Kalau lu pengen mantau lanjut. Tim nasional Bahrain punya 3 pemain kunci, yaitu ada Ismail Abdul Latif, striker yang cukup berpengalaman, lalu ada Ali Madan, pemain nomor 7 ini ya, winger ya, yang sebenarnya pengen diangkut nih sama Hubner nih, cuma Hubner kagak main nih, selamat lo Ali Madan. Dan juga Muhammad Marhun, pemain winger yang cukup kreatif dan juga salah satu motor serangan dari Bahrain. Selain faktor teknis, kita juga harus perhatiin faktor-faktor non teknis boy, kayak guling-gulingan, terus kayak memicu emosi, ulur-ulur waktu, pura-pura cedera, dan beberapa kali tim-tim dari Timur Tengah ini suka banget sama yang namanya diuntungin sama wasit ya, gue nggak tahu kenapa. Ya intinya walaupun hal-hal tersebut sifatnya minor, tetap timnas kita harus pantau dan juga jaga-jaga boy. Dan Bahrain ada di rank 76 boy, kurang lebih ada 50 rank di atas Indonesia. Optimis boleh, tapi jangan kita remehin Bahrain boy. Permainan pragmatisnya kemarin berhasil mengalahkan Australia di kandang Australia. Dan pelatih Bahrain pun itu menganggap remeh kita boy. Karena bagi mereka, Indonesia bukan merupakan lawan yang perlu diperhitungkan. Salut, berani-beraninya lu. Lu kira timnas kita yang datang timnas ini apa ya? Zaman ini, zaman 10-0 ini. Kaget nanti lu Bahrain, kaget. Surprise, nanti surprise. Dan rata-rata pemain Bahrain itu main di liga lokal Bahrain boy. Alias Bahrain ini agak-agak lokal Fred. Kira-kira optimis gak boy? Besok H-1 gue bakal bikin perakiran line up gue untuk 11 pertama yang menurut gue akan diturunkan oleh Shin Tae-yong melawan Bahrain. Asli gue gak sabar. Sampai sini lu boy, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Terima kasih. Oke guys, menurut kepada sumber ini yang saya dapat daripada Akhbar CNN tentang persiapan ataupun line up yang ada, ini adalah line up yang ada. Jika Anda saksikan line up yang ada dipersiapkan oleh Shin Tae-yong itu, prediksinya hampir seperti ini ya. Jika kita lihat di posisi penjaga gawang, diletakkan sosok Martin Paes, belum dalam kondisi 100% karena efek kecederaan pada pergelangan tangan, tetapi kita berharapkan nanti besok dia bisa untuk perform dengan sebaiknya guys. Perubahan telah dilakukan oleh Shin Tae-yong di jantung pertahanan, di mana Shin Tae-yong akan meletakkan Mihazga ya, dan akan ditemani oleh Rizky Ridho dan juga Izzaz di posisi sentral ya. Dan jika kita lihat pula di line tengah, kita lihat Tom Hayes diletakkan di sana, dikatakan di dalam kondisi yang lebih fit ya kali ini. Dan di sana kreativitas permainan akan bertumpu kepada dia. Ia akan memberikan peluang-peluang kepada rakan-rakan yang lain guys. Dan beliau akan bekerjasama dengan Sandy Walsh, Ivar Jenner dan juga Calvin Verdonk. Dan Tom Hayes dan juga Ivar Jenner ini akan menjadi kunci untuk memenangi pertarungan di line tengah ini guys. Dan juga
Kali ini kesempatan debut juga akan diberikan kepada Eliano Reina di line depan, dan beliau akan ditemani bersama dengan Witan Sulaiman dan juga Ragnar Oratmangion. Nah, sebab kita tahu sebelum ini di situ adalah kelemahan yang ada pada timnas Indonesia, dan kita harap dengan kehadiran Eliano Reina ini beliau dapat mencetak gol akhirnya, dapat memberikan percobaan-percobaan yang shot-shot yang berkualiti, dan akhirnya membawa poin kepada timnas Indonesia. Dan ini adalah posisi 3-4-3. Antara sebab kenapa posisi 3-4-3 ini digunakan karena ketika laga yang sebelumnya posisi 3-4-3 ini membuahkan hasil dan memberikan hasil yang positif, guys. Nah, itu adalah susunan bagi pemain timnas Indonesia, dan kita harapkan ianya akan berjalan dengan lancar ketika menentang Bahrain pada malam nanti, guys. Dan kita harapkan pertemuan ini akan menjadi pertemuan yang epik, pertemuan bagi misi membalas dendam, di mana timnas Indonesia dulu pernah dibenamkan 0-0 tanpa balas, dan itu menjadi rujukan Bahrain ya, guys, meremehkan Indonesia. Itu menjadi rujukan Bahrain untuk tidak memberikan perhatian. Biarkan mereka leka dengan angan-angan, biarkan mereka leka dengan juga prediksi mereka, biarkan mereka dibuai dengan fakta-fakta itu, guys. Terikat dengan mentality sebegitu. Sebab kita mahukan kita bergerak di bawah radar, biar kita tidak dapat dibaca taktikalnya, biar kita tidak dapat dibaca dengan teknik serangannya, dan juga saya benar-benar berharap pada malam itu yang penting wasit berlaku jujur. Amin. Kita harapkan wasit berlaku adil. Kita harap wasit tidak berat sebelah mendukung Bahrain, walaupun mereka ini sama federasi ya. Itu yang merisaukan saya. Dan jika itu terjadi, itu dapat ditangani di dalam padang, guys. Saya harapkan itu akan berlaku jika mereka bermain kotor ya, Malaysia, guys. Saya doakan biarlah kita bermain secara adil, biarlah kita bermain secara baik, biarlah kita bermain secara profesional, dan kita dapat membawa pulang 3 mata berharga. 1-0 untuk prediksi saya. Indonesia 1, Bahrain 0. Ayo Garuda, kita bantai Bahrain kali ini, guys. Jika Anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye semuanya.